Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya Bapak Ibu kita berkah nih ya, teman-teman semua dari yang senior sampai yang junior ya, semuanya yang nonton Pasker ID ini, podcast Pasker ID ini kita keberkah. Kita kedatangan hari ini kita kedatangan Gus dan Ning yang sudah ada di sebelah saya. Tepuk tangan dulu guys semuanya. Terima kasih. Ini saya perkenalkan, mungkin kita langsung aja ya biar nggak basa-basi ya. Selamat datang Gus dan juga Ning. Ini sebelah saya Ning, siapa boleh perkenalkan Ning? Ning Ella Muhammad. Ning Ella Muhammad. Depan saya sebelah kanan Nasrul Azizan. Gus siapa? Nasrul Azizan. Perkenalkan nama saya Nasrul Azizan. Nasrul Azizan. Oke, sebelahnya Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanurin Aldifanu dari kota Jombang, Pondok Pesantren Tebu Ireng. woi, panggilannya Gus? Ivan Gunawan. Ivan saja. Ivan saja, Ivan aja Gus. Kirain Ivan saja. Gunawan. Bukan, ini baru mulai aja dia berdua udah begini ya. Emang kayak gitu pusing Iya, ya. gimana lanjutannya nih ya? Oke, Gus. Astagfirullahaladzim. Tantrum salting. Iya nih ya. Santai-santai masih Iya, santai. Ini belum buka puasa. Gus, aduh ini emang ini kayaknya deh. Ini sentimen ya. Gimana nih? Aduh. Sebentar. Oh, ini agak kendor ternyata. Salting dia mikir. Oke. Nah, Gus, Ning, ini selamat datang di Pusat Pasar Kerja atau kita sebutnya Pasker dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kita tuh besok mau ngapain sih acaranya nih, Ning Ella, ya kan? Kita featuring loh ini, featuring Kementerian Ketenagakerjaan lewat Pasker ID dan Talent Hub. Kita punya featuring dengan Ngajiku. Nah, nanti kita banyak akan bicara mengenai besok tuh hari Ahad itu, hari Minggu itu kita mau ngapain aja. Nah, ini sebelah kanan saya Ning Ella merupakan dari Ngajiku. Nanti mungkin bisa ceritakan sedikit nih sebelum ke Gus. Nih Ngajiku nih apa dan bagaimana nih kita bisa berkolaborasi besok? Ya, terima kasih Mas Sigit. Gimana? Jadi Majelis Taklim Ngajiku itu sebenarnya adalah majelis taklim. Majelis taklim ya, oke. Memang anak-anak muda yang memang berdirinya tuh di awal bulan September ya, 2023. Jadi 2023 masih baru banget ya? Baru banget. Oke, baru baru banget, oke. Belum setahun berarti? Belum, ya, September ya? di September. September, Jadi oke. besok itu untuk acara dengan Talent Hub itu mungkin yang ke-9. Oke. Atau ke-9. Ke-9 berarti ini pernah dilakukan di beberapa tempat, betul? Sebenarnya hanya dilakukan di Pondok Pesantren. Oh, di Pondok Pesantren As-Sidikiyah. Oke, dan ini yang ke-9 besok. Ke-9. Oke, kayak Wali Songo ya 9 gitu ya angkanya ya, makanya pas kan. ya. Oke, nah terus kemarin itu Ngajiku sama featuring sama Talent Hub dari Pasker ID ini itu kalau Ning pertama kali bayangannya apa sih? Bayangan dari Ning itu? Sebenarnya bayangan itu nggak muluk-muluk sih Mas Sigit, karena memang sebenarnya seperti dasar awalnya memang Majelis Taklim Ngajiku ya kita emang ngaji kitab Sulamut Taufik bersama. Oh, ini dengan- ngaji kita besok ya? Kita ngaji kitab. Oke. Itu yang bikin pembeda Majelis Taklim Ngajiku dengan majelis-majelis yang lain. Anak muda mungkin biasanya ya. ceramah-ceramah aja. Ya. Kalau ini benar-benar buka kitab ya Kita kita besok benar-benar ya. buka kitab. Oke, ini unik ya. Ini jarang banget ya. Kecuali di pesantren-pesantren loh. Iya. Waktu ini kan tempat umum ya, ibaratnya seperti itu. Oh, berarti ngaji kitab. Nah, berarti nanti di depan featuringnya atau kolaborasinya dengan Talent Hub kita lewat Pasker ID ini adalah bisa ada 2 manfaat berarti itu ya? Betul. Gimana? Karena kan memang Ngajiku ini kan memang terkenal, mungkin yang sedang saya bentuk itu adalah perkumpulan anak-anak muda yang memang ingin belajar ngaji kitab kuning, Sulamut Taufik, dan nanti mungkin ada kitab-kitab yang lainnya. Oke. Nah setelah itu dari kita berkolaborasi itu mudah-mudahan dengan Talent Hub itu bisa banyak manfaatnya. Oke, Karena amin. seperti yang saya lihat Gen Z zaman sekarang itu kan Gen Z semua nih ya? iya Gen Z semua ini Iya, yang diundang untuk hari Minggu itu. Oke. Mungkin mereka bisa sharing masalah pekerjaan. Karena Oke. yang udah tahu-tahu kan Talent Hub juga isinya anak-anak muda semua Yes, ya masih Gen Z semua, betul-betul. Jadi bisa sambil ngaji, bisa dapat informasi mengenai pekerjaan, betul. ya, dan juga pelatihan-pelatihan digital berarti ya. Wah, ini keren banget. Jadi memang itu ya, berarti goalsnya ya, goalsnya itu ya. seperti itu.
lebih dikenal sama masyarakat, dan anak-anak muda nggak begitu takut tentang ngaji. Betul. Dengan pemerintah dikasih fasilitas, Betul. kemudian mereka juga tidak sungkan untuk bertanya tempat kerja mana, atau misalnya di manakah letak mungkin opportunity mereka dalam berkembang ke depannya. Betul, dan ngajinya nggak cuma virtual ya. Betul. Ada gurunya beneran ya, Ning. Betul. Dengan sanad keilmuan. Oh gitu ya, Ning. Ini dari tadi di depan saya ini lagi pada bercanda mulu berdua ini. Cobain dulu. Aja berdua. Nah, ini yang Gus-Gus berdua ini itu salah satu yang nanti hadir di acara besok kan, betul kan? Betul. Nah, selain Gus Ivan dan Gus Zizan ini, siapa lagi yang nanti akan hadir kira-kira? Sebenarnya saya juga mengundang ada beberapa influencer dan juga beberapa Gus lainnya yang mungkin capable di bidangnya masing-masing. Tapi karena memang spesial di depan kita ini, aku melihat mereka tuh memang yang mewakili Gen Z untuk saat ini. Paling unik berarti? Paling unik gitu. Paling viral ya? Saat ini mereka ya? Lagi viral. Viral ya? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Tas lagi dia nih. Tas lagi. Nah, terus besok juga kan insya Allah dari pimpinan kita dari Kementerian Tenaga Kerjaan, Ibu Menteri Ida Fauziah akan hadir, dan juga beberapa pimpinan, Pak Sekjen, Pak Kapus, juga beberapa pimpinan insya Allah akan hadir join bersama kita. Dan juga pasti beliau juga akan sangat senang ya bertemu dengan Gen Z, dan juga apalagi terkait dengan ngaji plus mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan juga pelatihan kerja. Nah, kalau dari yang perempuan-perempuannya dari siapa aja, Ning, kira-kira? Kalau untuk yang perempuan-perempuannya mungkin aku mengundangnya ada beberapa nawaning juga, tapi tidak banyak. Cuman karena kita berada di kota besar ya Mas Sigit, lebih banyak influencer juga artis-artis. Influencer juga yang perempuan. Siapa salah satunya siapa nih kalau boleh tahu di spill lah? Ada Inara Rusli. Fotonya ada tadi ya. Ada Kamarisa Ica, ada Kak Email. Banyak sekali. Banyak ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan besok semua sehat-sehat bisa datang semua di acara kita ya. Nah, kita beralih ke boleh. Ini kita kayak kok ini perasaan kan kayak mereka mengkode-kode. Open Ipin apa gimana sih? Apa kok berdua kok kayaknya? Bisa jadi. Iya, karena mereka seperti kembar. Oh, seperti kembar. Iya sih, saya kira awalnya nih ya, sebelum saya kenal Gus Zizan sama Gus Ivan, saya kira masih saudara. Serius ini saya serius. Beneran. Nggak cuman Anda. Ini antara Gus Ivan sama Gus Zizan ini apa masih saudara atau minimal ada family lah? Ini orang keberapa kira-kira ngomong kayak gitu? Orang ke 9.000 berapa? 9.000 berapa ya? Enggak, tapi bener ya? Maksudnya banyak yang bilang begitu ya? Banyak sekali. Banyak yang bilang kayak gitu. Banyak gitu ya? Padahal kita baru kenal di bulan Desember tahun 2023. Baru kemarin dong. Baru kemarin. Tapi orang kira kita udah temenan kayak udah 2 tahun, 3 tahun gitu. Enggak, pertanyaan saya kenalannya di mana? Di Instagram. Hah? Saya yang jadi gini, waktu itu saya ada acara di Jakarta. Kemudian saya bertekad untuk bertemu dengan itu masih kuliah di Jakarta di Binus. Oh, di Binus. Terus saya ada Tangerang. Ya, apartemen kan di situ. Terus dia nge-follow saya duluan nih. Jujur dulu nge-follow follow. Iya, gua. Nah, terus jangan bisa nih. Nah, terus saya follow back. Nah, itu. Sebentar sebelum itu dilanjutin. Kenapa Gus Ivan follow Gus Zizan? Oke. Nah, ini menariknya di sini. Jadi saya tahu Gus Zizan itu belum lama dan itu FYP di TikTok. Oh, TikTok ya. Kemudian dari TikTok. Saya baca komen-komen. Kemudian dari sekian banyak komen yang ada di akunnya beliau itu ada satu komen yang menarik perhatian saya. Komennya begini. Yang buat santri Pondok Pesantren Al Aziziyah pasti tahu siapa beliau. Di situ saya merasa heran. Pondok Pesantren Al Aziziyah, pondok pesantren mana? Apakah Zizan itu adalah seorang Gus gitu? Di situ rasa penasaran saya muncul. Karena saya scroll TikToknya itu videonya estetik, kemudian nggak ada bau-bau pesantrennya sama sekali. Di situ saya muncul rasa penasaran saya. Untung beberapa teman-teman influencer saya memang sudah lebih dulu kenal dengan beliau. Akhirnya saya mintalah ketemu waktu di Jakarta. Waktu itu bersama Bang Tatas juga. Lewat teman tadi? Iya, lewat wasilahnya. Belum kenal ya, berarti belum kenal nih ya? Belum. Kemudian bertemu. Nah, saya sudah berpikiran. Sebelumnya saya sudah searching dulu Pondok Al Aziziyah itu pondok pesantren mana. Ternyata di Lombok. Ternyata memang beliau itu seorang Gus gitu. Bukan orang yang komen tadi itu bukan hanya sekedar komen belaka, tapi ternyata benar-benar
ya mungkin salah satu dari sekian banyak santri beliau Santrinya. waktu dulu. Sehingga ternyata memang beneran Gus. Tapi nah, saya itu sebenarnya mempunyai pandangan bahwasanya concern saya di zaman sekarang harusnya banyak dari kalangan Gawagis dan Nawaning itu yang muncul ke permukaan khususnya di sosial media Betul. untuk dakwah. Saya lihat Gus Zizan ini mempunyai masa yang masif, Oke. mempunyai pengikut yang banyak, Followernya banyak ya. banyak sekali di Militan, TikTok dan militan Instagram. followersnya. Saya merasa sayang saja kalau dengan pengikut yang banyak dan dia seorang Gus, Iya. tapi dia tidak menyalurkan ilmunya atau bisa melanjutkan dari perjuangan dakwah-dakwah lewat itu. dakwahnya. Akhirnya, tapi saya tidak secara langsung ngajak Gus, ayo sekarang mulai dakwah, enggak gitu. Saya sadar ketika saya berteman dengan dia, lambat laun dia akan sadar, Terbawa lah. terbawa. Oke. Akhirnya untung saja beliau sepertinya sadar, terus kemudian beliau mulai meneruskan. Berarti kemarin gak sadar gue. lebih ke saya tuh masih belum berani ngomong, Oh. masih belum pede Karena untuk berat, membagi-bagi. Iya. Terus tuh Lebih Dia- intro, apakah Gus Zizan ini introvert? Oh, jujurnya iya. Enggak. enggak tentu Jujurnya tidak. iya, sejujurnya iya, serius nih. Mana yang bener nih? Iya. Kalau di cek personality saya tuh ISTP. Tuh kan? Saya tuh memiliki personality ISTP namanya. Iya, introvert ya berarti ya. Suka terus kalau sering misalkan nih sekarang nih lagi ketemu banyak orang, nanti malam pasti saya pusing, sering habis kayak habis baterai gitu. Oh gitu. energinya kayak terasa Energinya Harus habis recharge gitu. ya. sosial, recharge sosial energy gitu. Oh, bener ya berarti ya. Saya masih belum berani ngomong di depan orang-orang, masih belum pede, jadi saya belum ada kayak orang nih yang bisa bikin saya keluar dari zona. Nah dia ini datang ini nggak tahu kenapa. Nah, tunggu sebentar. Nah, habis itu singkat cerita. Setelah pertemuan dari situ, Ah. pertemuan keduanya langsung majelis sama beliau. Majelis. Majelis. Pertamanya dengan hanya pertemuan biasa lah pertemuan gitu ya. biasa, kita di follow, saling follow. terus main bareng. Akhirnya setelah itu saya ke Jakarta lagi, acara majelis, dan alhamdulillah beliau juga diundang. Nah dari situ mulai dekat, Oke. saya main ke rumahnya. Ternyata benar-benar masya Allah sekali. Nah concern saya selanjutnya adalah ketika seorang Gus, kita tahulah saat ini fenomena Gus itu mulai banyak viral di sosial media. Iya. Gus dari pondok pesantren A, pondok pesantren B, banyak terkenal. Tetapi di sini saya ingin lebih condongnya ketika sudah terkenal mau apa. Iya. Maka seorang Gus atau seorang Ning harus mempunyai kredibilitas dan kapabilitas yang ada di bidangnya, yaitu ilmu agama. Ilmu agama, betul. Sayang sekali kalau misalnya sudah terkenal terus dia hanya memanfaatkan keviralannya itu hanya sekedar untuk endorse, hanya Iya. untuk sekedar bisnis Iya, saja, iya, iya, nggak iya. ada dakwahnya. Duniawi lah ya gitu. Duniawi. Benar-benar. Nah akhirnya Gus Zizan ini saya juga tahu beliau ternyata hafal Quran. Itu Masya juga Allah. bisa dijadikan motivasi untuk para kaum Hafiz remaja juga yang di ya. luar sana. Iya, Masya Allah. Bisa jadi karena beliau orang-orang yang ada di luar sana, teman-teman sekalian itu bisa semangat untuk belajar ilmu agama. Oke. Karena jujur saja saat ini jiwa kompetitif anak muda itu bukan di ilmu pengetahuan. Padahal fakta membuktikan masa kejayaan Islam, peradaban Islam yang sangat maju itu adalah semuanya, mulai dari umara atau pemimpin, kemudian para ulamanya, para musonef dan pengarang kitabnya, semuanya itu adalah ahli pemikir, ahli filsuf, Betul. pemikir Islam. Tetapi runtuhnya peradaban Islam itu dikarenakan tidak ada yang mau melanjutkan perjuangan beliau Iya, semua. betul. Nah, Betul. maka dari hal itu saat ini dengan adanya kami para kaum yang masih muda ini Iya. bisa mendorong Gen Z orang lah ya. Gen Z itu Heeh. jiwa sportif atau kompetitifnya itu bukan lagi dari barang yang branded, Betul. dari rasa gengsi yang Betul. tinggi, tapi sebisa mungkin Ilmunya beralih menjadi juga. kompetitifnya itu dalam ilmu agama. Ilmu agama. Bersaing dalam hafalan Al-Qur'an, bersaing Masya dalam Allah. hafalan Nadham Jurumiyah, Alfiyah, Imriti, bisa bersaing dalam lomba membaca kitab. Itu Iya. kan Iya. lebih bermanfaat. Betul. Jadi, saya dorong. Jadi saya nggak hanya mengajar dengan Gus Zizan. Mungkin ada Gus-Gus dan ninggalnya sedang menonton. Ayo gunakan, jangan sampai gelar kita itu nganggur. Iya. Jadi buktikan bahwasanya gelar kita itu membuktikan kualitas kita. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Nah, balik ke Gus Zizan. Pas diajak lah bisa bilang gitu ya. Atau misalnya secara tidak langsung lah ya, secara tidak langsung sama Gus Ivan diajak gabung lah gitu ya. Itu Gus bisa bilang di hatinya, kan tadi introvert. Iya. Bener kan? Iya. Nah, kok bisa bilang kayaknya gue gabung nih.
Nah, itu gimana tuh? Gimana? Nah, jarang nemuin temen yang kenal dari Instagram sama TikTok yang senyambung sama nih anak. Nah, maksudnya itu tuh. Boleh deketan dikit nggak? Boleh deketan dikit nggak mic-nya? Nih, Kok jadi kayak Sri Mulat ya? menyosor aja dia. Tadi saya, karena sih kan. Oke. Nah, jadi Heeh. jarang saya punya banyak temen. Saya tuh punya banyak temen di Iya. sosial media, kenal Iya. dari Instagram, dari TikTok, dari ini. Tapi jarang ketemu pas asli tuh senyambung kayak dia pas ketemu dia Kayak gitu. Gus Ivan gitu ya. Itu Kayak yang bikin itu. itu bikin kayak wah ini ketemu nah nih orang kayak yang kayak kembar kayak saya gitu kayak karakternya mirip sunscreen-nya nih gitu. sama, kita punya sunscreen-nya sama. Kenapa skincare, Bos? Testimoni parfum kita sukanya baunya kayak sama Ya, gitu, endorse gitu. parfumnya siapa ini? Boleh ya? Tinggi, tinggi kita sama, cara kita foto kayak gimana tuh Betul, sama mirip kok, gitu-gitu. mirip kok. Sekilas mirip. Saya kira masih saudara tadinya. Iya, terus jadi lama-lama kelamaan kayak wah ini anak kayak dia tuh tetap nge-share agama tapi sekaligus bisa jalan-jalan, sekaligus gini gitu gini, dia udah dapat pahala juga, dapat happy di dunia juga dapat gitu kayak. Yes. Wah, ini anak keren sih. Itu kayak ya udah saya mau mencoba Oke lah, pelan-pelan saya untuk keluar join dari gitu. zona Nyaman ya. zona nyaman yang saya tadinya takut dan Ngumpet malu lah gitu ya, bisa dibilang ngumpet lah. Ya akhirnya sekarang kayak satu kan nggak pernah nge-share di Instagram tentang agama kayak ini itu. Tapi mulai dari sekarang kayak satu tetap ngeingetin kepada follower saya setiap Iya. malam Jumat atau hari Jumat untuk selalu baca, jangan lupa baca Al-Kahfi. Al-Kahfi. Itu tuh alhamdulillah ada misalkan yang lagi lupa, lagi lihat story saya kan, wah, oh iya saya belum baca Al-Kahfi. Kemudian dia baca Al-Kahfi dia dapat 10 kebaikan, satu ayat, satu huruf. Itu kembali kepada saya juga nanti Iya, pahalanya dapat betul. pahala kayak gitu. Ada tetesan-tetesan dari berkah barokah itu namanya ya. pahala jariah namanya ya. Berkah jariah ya. Makanya saya dengan balik lagi dengan tematik yang besok kita adalah Ramadan Fest ya, ngajiku featuring Talent Hub dan Pasker ID dari Kementerian Tenaga Kerjaan ini, berarti manfaatnya besok-besok insya Allah berarti ada dua, benar-benar dua nih, ada 2 atau 3 malah lebih ya. Selain ngaji, Gus-Gus juga sekarang dengan kolaborasi kita ini, Gus-Gus sekarang bisa ngomong kalau nyari kerja sambil misalnya dakwah nih, sambil ngaji nih, yang belum kerja tunjuk tangan misalnya gitu ya, atau mau ikut pelatihan siapa untuk ningkatin kompetensinya, tunjuk tangan. Sekarang jadi tahu, oh ada career hub sama skill hub, jadi ada manfaat lebih. Gimana tuh Gus Ivan? Jadi di sini mungkin untuk teman-teman sekalian yang bingung kedepannya mau jadi apa atau langkah yang harus diambil seperti apa. Betul sekali, bisa jadi kita menawarkan atau mengajarkan pembekalan untuk bekerja itu bisa mengurangi beban kita terhadap orang lain, karena jangan sampai kita itu menjadi orang yang nganggur. Itu betul. salah satu yang dibenci oleh Sayyidina Umar, bahwasanya pemuda yang mempunyai masih kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental yang baik, tetapi dia tidak berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri atau bahkan untuk orang lain. Jadi sebisa mungkin gerakan badan kita untuk manfaat untuk diri kita dan orang lain. Jadi ya bisa jadi bekerja. Iya, jadi benar-benar nyambung nih, Ning, ya. Berarti benar-benar menyambung ya. Jadi kalau tadi saya ngelihat misi-misinya Gus Ivan, Gus Zizan itu keren banget sih ya. Betul. Kita, mohon maaf ya, saya nanya nih, saya agak-agak juga masih belum familiar. Apakah Gus itu ada semacam kayak asosiasinya atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi masing-masing aja per pondok-pondok masing-masing, tapi kalian saling, tapi kita temenan. Kalau Gus-Gus itu misalkan saling kalau berteman. kenal kita lagi kebetulan mengunjungi salah satu tempat daerah yang dekat pondok pesantren Dan ada itu, Gusnya. pasti kita kabarin kayak kita lagi di sini, kita ini yuk ngopi-ngopi, kita bincang-bincang Oke, gitu. Secara alami sih ya, Secara alami aja ya. Secara Berarti alami, memang tidak ada semacam kayak bukan perkumpulan sih, lebih ke organisasi atau apa gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi benar-benar Visi-misinya aja yang tetap visi-misinya sama visi gitu. dakwah ke agama Islam. Ke agama aja Islam itu ya. Yang dari Ning juga begitu nggak? Ya, kalau mungkin secara pribadi kan sebenarnya Gus sama Ning itu adalah anak dari seorang Kiai-kiainya, tokoh. tokoh-tokohnya. Tokoh Tokoh agama agama lah, ya, Kiai, kalau di pesantren. Iya. Itu sudah terbentuk dari kami mungkin secara lahiriah. Oke. Itu tanggung jawab yang sangat besar. Tapi kalau mungkin ada organisasi mungkin ada ya Gus ya, tapi kan itu terserah kita mau join atau enggak. Tapi kalau dari diri kita pribadi mungkin saya dan juga Gus-Gus di depan ini
ya kita jalan secara dakwah kita masing-masing. Oke. Iya, selain di Gimana, Instagram kita kayak nge-share keseharian kita, happy kita, kayak kerendeman kita. Iya. Selain itu kita juga mengajak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Dan juga Allah. kita sekaligus kita juga harus seperti itu. Kayak mau nggak mau kita udah nge-share ke orang, jadi Kita kita, harus juga jalanin. harus jalanin. Ya, yang paling penting itulah pengamalannya. Pengamalannya. Jadi kita Pengamalannya. bukan cuma nyontohin, tapi juga kita ngamalin Kita itu. ngamalin juga, iya. Masya Allah, ini yang banyak banget saya harus banyak belajar saya berarti ini. Jadi Sama-sama memang belajar. Sama-sama belajar. jadi beruntung banget lah gitu ya hari ini saya bisa kenal Gus dan Ning, dan juga Paskar ID kedatangan Gus dan Ning ini, ditambah besok kita ada featuring bareng ya, mudah-mudahan nanti di hari Ahad, hari Minggu kita bisa ngaji bareng, Amin. dapat informasi bareng, pelatihan kerja mengenai lowongan kerja di Karir Hub, dan juga macam-macam lah ya, ada wirausaha juga tadi di Bizhub dan lain-lain. Itu bisa menjadi ladang amal kita semua ya Gus ya. Amin ya Allah. Bukan cuma tentang agama doang nih ya. Iya. Jadi siapa tahu, mungkin gak sih Gus, saya mau nanya Gus dan Nin ya, dua-duanya, mungkin gak sih yang besok datang ngaji itu juga orang yang nyari kerja, anak-anak muda yang nyari kerja juga? Siapa tahu bukan anak itu tapi saudaranya atau Oh, iya ya. keluarganya. Betul. Jadi ada Bisa aja ini jadi iya ya, nyambung-nyambungnya ini ya, gitu. jadi apa namanya, Jembatan getok tular ya, jadi getok Hmm. tular ya. Betul juga ya. Jadi buat saudara-saudaranya juga dia bisa ya, Bisa yang dia datang menawarkan, kebetulan iya, ya. kayak iya kakak saya nganggur, biar dia ada pekerjaan, saya tawar ini Masya aja Allah, ke betul, Langsung buka talent hub. Talent Hub Ya, gitu kan. buka betul buka Karir Hub, buka Talent Hub gitu ya, buka Bizhub dan lain-lain semuanya. Jadi memang berarti insya Allah besok bermanfaat ya Neng ya, Manfaat. acara kita ini ya. Yang penting semoga kita berempat diberikan umur yang panjang Amin, sama Masya kesehatan Allah. biar Amin. siapa tahu kita Sampai besok jatuh. Gini sampai jatuh siapa lah. tahu kita besok pagi udah di angkat nyawanya sama Oh, Allah SWT kan Masya nggak Allah. ada yang tahu, jadi Betul, semoga betul, kita betul. sehat Panjang selalu umur sampai aja, acara panjang ini umur. Amin. terlaksana. Betul Udah betul. masuk acara akbar nggak sih, 1000 berapa? 1000 Iya, berapa ya? ini rencana 1.500. 1500 rencana ya. Rencana. Rencananya segitu, kurang lebih 1500. segitu, dan ini acaranya gimana nih, gratis kan? Gratis. Gratis loh, Gus, ini acaranya Masya Ini baru Allah. pertama kali Gimana gratis. kalian Ini acara gratis, guys. terus Ini harus dapat snack, datang dapat deh. takjil. Iya, kayaknya harus datang deh. Di tempatnya di mana, Neng? Di Gedung Kemenaker, Gedung Vokasi Ya, Kemenaker. Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto nomor 44, teman-teman. Jadi nanti di situ silahkan teman-teman datang dan juga join bersama kita. Itu mulai jam berapa nih? Dimulainya registrasi awal jam 12 boleh. Oh, registrasi boleh ya, registrasi awal ya, habis zuhur lah ya. Habis duhur. Habis zuhur boleh registrasi dan boleh stay lah duduk gitu Stay di ya. situ. Mau paling depan kayak mau lihat Boleh. Gus-gus yang ganteng-ganteng ya, Ning-ning yang cantik Khususnya ya. masih siap-siap pasti. Masih siap-siap. Oh, siap-siap. Lu Iya, datang- maksudnya buat acaranya nanti. Lu datang Untuk asar. acaranya paling depan kan? paling depan asar, boleh. datang maghrib. Hah? Gimana? Gak ikut dong. Gak ikut acara dong. Gus Ijan Cuma besok makan sama doang. Gus Ivan juga datangnya jam berapa kira-kira perkiraan? Pas acara Sebelum juga lah ya. asar paling ya. Sebelum asar lah ya udah Sebelum datang. asar, Karena sebelum ada sholat asar berjamaah. Betul. Yang Insya Allah ya. dipakai oleh Gus Ivan Gunawan. Salah. Gus Semuanya. Iya, Gus Ivan. Gus Ivan, nanti kita ada sholat berjamaah di asar dan juga maghrib insya Allah. Jadi teman-teman kalau bisa udah punya wudhu gitu ya, udah punya wudhu dari rumah ya, nanti juga biar nggak bolak-balik ya, Iya. nggak bolak-balik di kamar mandi, di tempat wudhu gitu ya, supaya kita juga nggak crowded, karena yang datang insya Allah di kurang lebih 1000 lebih nih. Saya takut juga nih, deg-degan juga nih. Saran saya sih kalian bawa ini ya, tumbler air. Oh, Siapa tumbler tahu air ya, air yang di sini agak tajil-tajilan ya. kurang yang kalian minum kan. Betul, jadi betul, buat betul. tambah-tambahan. Setuju. Nanti juga di sini kita akan upayakan semaksimal mungkin kami bisa gitu ya. Kita sediakan takjil yang memang atau minum yang memang untuk teman-teman. Tapi kalau Kalau kurang, kurang, benar bawa Gus dari Izan rumah. tadi, terima kasih banget ya. Jadi kalau kurang, teman-teman juga jangan lupa bawa tumbler sendiri ya. Gitu buat sama makanan kecil, silakan kalau memang mau dibawa. Dan juga nanti tempatnya Sabar. gimana? Asal jangan bawa KFC sebox aja gitu. Itu kayaknya harus bagi-bagi kita nggak? Iya, nanti bawa rantang sendiri di rumah. Oh, Bawa ini bekal rantang rumah ya. ini suruh makan. Bawa rantang ya, bawa rantang sama bawa ini ya, termos ya. Termos nasi. Buat termos tuh. Ya pokoknya besok kita upayakan mudah-mudahan lancar dan juga Amin, ya Allah, cuacanya amin. cerah gitu ya, barokah semua buat kita dan juga buat guru-guru kita yang besok hadir, juga pimpinan-pimpinan kita dan juga untuk seluruh jamaah yang datang. Betul Gus ya? Betul. Ya, betul. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa berikan ilmu walaupun itu ngaji ya, ngaji juga informasi kerja juga, pelatihan juga, wirausaha juga. Jadi nanti komplit insya Allah teman-teman. Jadi
Mudah-mudahan kita besok lancar. Jadi makasih Ning dan juga Terima Gus kasih. ya semuanya. Terima kasih. Sama-sama, sami-sami. Sami-sami ya. Nanti kita bisa ketemu lagi besok. Nanti kita juga bisa silakan kalau dia mau foto-foto besok, boleh silakan aja. Kalau beliau-beliau ini ya. Jadi ada kesempatan sangat jarang ya, saya rasa saya juga jarang ketemu beliau-beliau semua ini. Jadi kita bisa silaturahim ya Gus ya. Kita bisa silaturahim supaya kita nambah berkah. Ada kata-kata buat pesan short, silakan Gus. Pesan Gus Iwan. saya buat teman-teman khususnya yang masih pada umur remaja atau generasi Z atau milenial, bahwasanya jangan kalian itu mempunyai jiwa kompetitif pada hal lain, tentu saja pada tetap mencari ilmu. Kalau ada kalam hikmah atau mahfudat itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu carilah ilmu dari engkau di dalam perut atau di dalam rahim sampai engkau di liang lahat. Jadi mencari ilmu itu tidak ada berhentinya. Masya Allah. Dan pesan saya khususnya untuk teman-teman sekalian yang para Gus dan para Ning, harusnya kalian saat ini sudah mulai muncul untuk mendakwahkan di sosial media, karena banyak sekali teman-teman kita yang di luar sana yang tidak mempunyai kesempatan untuk mondok di pondok pesantren. Jadi kita yang harus memandu atau mengayomi mereka semuanya. Masya Allah. Gitu. Gus Izan, closing statement ya, silakan monggo. Sekarang lagi di Gen Z-nya lagi gimana? ngetren nih tentang hal insecure. Hal insecure, oke. Ya, jadi kalau kalian semua jangan insecure, jangan pernah kalian ngerasa kekurangan kalian itu bisa membuat kalian nggak menunjukkan kelebihan kalian gitu. Pada hadis riwayat Muslim itu Allah berfirman, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah itu jadi Allah itu nggak mandang rupa kalian, nggak mandang harta kalian. Mau kalian fisik kalian hitam, gendut, kecil, kurus, gimana pun fisik kalian, nggak ada yang dilihat sama Allah. Itu yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Oke? Jadi jangan pernah insecure, jalanin semua, terobos-terobos aja semua lah pokoknya ya. Satu lagi pesan saya untuk teman-teman yang jauh-jauh dari hadir ke acara ini. Terima kasih banyak sudah mau hadir walaupun jaraknya lumayan jauh. Mungkin jauh ya. Antusias kalian saya terima kasih banyak. Oke, makasih Juzan. Kalau Ningela, pesan closing statementnya silakan. Dari saya sedikit aja karena sudah diwakili oleh Pak Gus. Jadi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, tetap dijaga hatinya, tetap berbuat baik kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Ningela, Gus Jizan dan juga Gus Ivan sudah berkolaborasi dengan Pasker ID ya melalui Talent Hub dan Kementerian Tenaga Kerjaan. Kami sangat senang dan juga mudah-mudahan kita nextnya kita ada yang lain-lainnya ya. Kayak gitu ya, mudah-mudahan Gus, yang kencang Gus. bisa yang terkait dengan Gen Z dan juga pekerjaan dan pelatihan gitu ya. Kita bisa banyak dan juga ilmu jelasnya. Juga biar kolaboratif ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kita tutup kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.